Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minin fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Puji syukur alhamdulillah pada subuh yang mulia ini di mana kita masih dapat beriktikaf dalam rangka kita salat subuh berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian. Bapak sedang jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada yaitu ketinggian kita, kekayaan kita, dan juga tidak melihat kepada bentuk dan rupa kita yang indah. Namun itu adalah sebuah kelebihan. Zalika fadlullah. Itu adalah kelebihan diberi Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan harta dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa qul ya qaum ya'malu, katakanlah wahai kaum, beramallah kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amalmu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal-amal kebaikan yang kamu lakukan. Jadi maka di dalam dunia ini adalah di mana tempatnya kita berlomba-lomba untuk berbuat amal-amal kebaikan. Bukan tempat kita menumpuk harta, bukan tempat kita yaitu meninggikan jabatan. Kenapa? Karena itulah sementara. Dan harta kekayaan itu semestinya Allah Subhanahu wa taala titipkan di tangan kita, wa nudawiluha bainan nas, akan menjadi bergiliran. Jadi suatu saat ada yang berkuasa, suatu saat lagi akan habis kekuasaannya. Begitu juga suatu saat ada yang kaya raya kemudian habis kekayaannya. Itu sudah kita lihat di depan mata kita, muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena itu adalah sunnatullah dalam kehidupan kita ini. Kemudian juga di dalam kita berkehidupan di dunia ini adalah kita untuk mencari yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu an wa radwan, mereka sudah mendapatkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bergelar radhiyallahu an. Maka ketika sahabat Nabi baik Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, kenapa mereka mendapatkan gelar yang sedemikian? Karena perjuangan mereka yang begitu besar, pengorbanan mereka yang begitu tulus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kedua jannahnya kan. Jadi tidaklah seseorang yang mendapatkan surga yaitu kecuali orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang bergelar radhiyallahu an. Maka bagaimana yaitu kita di belakang hari, walladzina taba'uhum bi ihsan, ya, orang-orang yang hidup yaitu di akhir zaman ini, yang mana kita haruslah yaitu mengikuti mereka, jejak-jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka itu ada yang mengorbankan diri mereka, nyawa mereka, apalagi harta,
dan ada di antara mereka itu menunggu-nunggu kapan gilirannya saya dijemput syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan mendapatkan gelar dan mendapatkan sebuah yaitu apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian wa'adda lahum jannat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka itu surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya yaitu sungai-sungai. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam kehidupan mereka sahabat itu penuh dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan dan juga penghinaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka semua yang mereka lalui itu kesakitan, semua yang mereka lalui itu yaitu hinaan, bahkan gangguan dari musuh. Mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut mati, tidak takut kehilangan harta, tidak takut kehilangan nyawa. Namun mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafallah, khafallahu kulla syai'in." Orang yang takut kepada Allah, Allah akan takutkan kepadanya segala sesuatu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi bagi orang yang takut kepada Tuhannya mendapatkan dua surga, kaum muslimin rahimakumullah. Surga yamin wa shimal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan dua surga yang sangat mulia kepada mereka. Maka itu adalah dengan perjuangan. Dan juga di antara para sahabat itu, di mana ketika seorang sahabat Khalid bin Walid, ketika dia mau mimpin perang yang begitu bergengsi, yang menaklukkan pasukan Romawi dan Persia pada waktu itu, namun setelah itu terjadi namanya disanjung, namanya disebut, namanya diagung-agungkan oleh masyarakat, oleh sahabat yang lain pada waktu itu. Namun Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang sangat yaitu bagaimana dia wiqayah anil aqidatil ummah. Dia sangat peduli terhadap akidah umat. Tidak mau disebut bahwa perang itu menang karena Khalid bin Walid. Sayyidina Saifullah begitu ingin mengirim pasukan selanjutnya, Umar bin kirim surat kepada Khalid bin Walid, yaitu Assalamualaikum. Isi suratnya yaitu Waalaikumsalam. Ketika itu dia membaca bahwa pada hari ini kamu Khalid bin Walid sudah saya pecat, saya berhentikan yaitu dari pasukan perang. Lalu dia Khalid bin Walid datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an pada waktu itu. Dan Umar sudah mengangkat yaitu Abdullah bin Jarrah sebagai Abu Ubaidah bin Jarrah pada waktu itu sebagai pengganti untuk peperangan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya bukan karena benci, bukan karena sebuah kesalahan yang kamu lakukan, namun karena saya tidak ingin umat ini akidahnya rusak, akidahnya hancur karena mengagung-agungkan kamu, wahai Khalid bin Walid. Kemudian dia masuk ke dalam pasukan kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin dia menjadi seorang jenderal, menjadi seorang pemimpin, ini dia menjadi seorang prajurit peperangan. Jadi begitulah jiwa seorang para sahabat itu ketika dia diangkat, ketika dia diberhentikan, tidak menjadi sebuah hal yang mengerdilkan perjuangan dan semangatnya kaum muslimin rahimakumullah. Maka inilah yaitu kemenangan-kemenangan dalam Islam ini. Mereka tidak mengandalkan yaitu kehebatan bala tentaranya, tidak mengandalkan kehebatan yaitu pasukannya, tidak mengandalkan kehebatan yaitu alat perangnya, tetapi adalah mereka yakin bahwa in tansurullah yansurkum. Seandainya kamu membantu agama Allah, niscaya Allah akan membantu kamu. Jadi dalam kehidupan kita ini adalah yang keempat adalah bagaimana kita dengan harta yang kita miliki, dengan pikiran yang kita miliki, jiwa dan kehidupan yang kita miliki ini, haruslah kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kita akan mendapatkan panggilan-panggilan ketika dipanggil, wahai fulan, masuklah kamu ke surga dengan salatmu, masuk surga dengan zakatmu, masuk surga dengan sedekahmu,
masuklah surga kamu dengan puasamu, masuklah kamu surga yaitu dengan jihadmu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami akan kami beri petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Semakin kehidupannya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah usianya, semakin dia sedikit cinta dunia. Hatta idza balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi ibadikas salihin. Jadi ketika Nabi Sulaiman di puncak kekayaannya, kaum muslimin rahimakumullah, pada waktu itu dia ingin yaitu menampakkan kekayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin menguji kekayaannya yang bahwa dia sudah berada di puncak kekayaan, di puncak jabatan pada waktu kaum muslimin rahimakumullah. Ketika itu dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin beri makan ikan. Maka kepada waktu itu, wahai Sulaiman, kau kumpulkan hartamu di pinggir lautan. Dia kumpulkan semua hartanya kaum muslimin rahimakumullah berbentuk makanan. Ketika pagi-pagi itu hanya keluar segerombolan ikan terkecil, ikan teri, kaum muslimin rahimakumullah. Begitu datang gombolan ikan teri itu, habis. Tidak sanggup, yaitu makanan tadi yang disediakannya habis begitu sekejap mata, sehingga dia tahu bahwa kekayaan yang dia miliki itu adalah tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Baru lawak saja sejenis ala habis. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, ketika itu dia sadar, ketika dia berumur 40 tahun. Jadi kalau umur 40 tahun adalah umur puncak kaum muslimin rahimakumullah. Kalau tidak kaya kita waktu itu, enggaklah kaya kalau bahasanya kan. Nah, jadi puncak kekayaan, puncak kejayaan ketika berumur 40 tahun. Maka Nabi itu diangkat umurnya 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disulah puncak karir manusia. Maka ketika kita sudah berumur 40 tahun, Nabi Sulaiman mengucapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku untuk saya mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada saya. Jangan masih kita melihat si fulan itu lebih kaya dari saya, si fulan lebih mewah dari saya, si fulan lebih mulia dari saya. Tapi Qulillahul malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tapi kita melihat adalah kekayaan itu adalah yaitu Allah yang memberi. Jabatan itu Allah yang memberi, akan dia tarik kepada orang yang dia tarik, akan dia jatuhkan kepada orang yang dia hina, dan akan dia muliakan kepada orang yang mulia. Jadi kemuliaan kita itu bukanlah di harta, bukanlah di jabatan, tapi adalah di pengorbanan. Sejauh mana harta dan pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang beriman wa aminus sholihat dan beramal soleh. Jadi siapa yang tahu ketakwaannya itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu. Dan yang keenam adalah orang-orang yang dalam kehidupannya itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia selalu yaitu bagaimana antusias untuk belajar dan belajar. Jadi orang-orang yang belajar dan belajar itu adalah orang-orang yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini, di mana kadang-kadang dari hari, dari malam, dari siang, tu'radul fitan alal qulub. Fitnah dunia ini datang kepada hati kita, datang kepada pikiran kita, datang kepada yaitu pandangan kita, sehingga fitnah dunia ini akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi yaitu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'radul fitan alal qulub, audan, yaitu seperti kita menggulung tikar yang begitu berbolak-balik kaum muslimin rahimakumullah. Maka asbaha
kafiran wa yumsi musliman. Kadang di malam hari dia taat, di pagi harinya sudah maksiat. Di malam harinya dia dekat kepada Allah, di siang harinya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bagaimana kita menjadikan muraqabatullah, yaitu kita ini adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita, setiap amal yang kita lakukan, tingkah laku yang kita lakukan, siapa yaitu menjadi yang menilainya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang kita perlu, yaitu dalam kehidupan kita ini dilihatnya kita, diperhatikannya, dinilainya perbuatan kita itu. Maka senantiasa kita beramal, berbuat dan bekerja lelah lillah, ya, lelah lillah, yaitu sesuatu yang capek kita itu harus lillah. Kalau tidak lillah, lelah sajalah, ya, litak julah, ya kan. Jadi haruslah yaitu kita niatkan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua yang lelah mendidik anaknya, mengajarkannya satu huruf, satu kalimat, satu ayat, satu surah yang dihafalkannya, apa yang dia dapatkan? Nanti akan mendapatkan yaitu anak yang soleh, anak yang soleh. Tapi kalau dia biarkan anaknya main HP, main game dan sebagainya, nangis anaknya, ini HP nak, diam kan. Jadi apa terjadi? Nanti menjadilah anak yaitu Android. Jadi sehingga dia tidak dapat yaitu doa dari anak soleh. Maka itulah keteladanan dalam kita bersabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi karena snack kita sudah datang, ini sudah bisa kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.